Ya, dari kitab Ihya tentang saling mencintai karena Allah. Dikatakan oleh Abu Idris Al-Khawlani di Mu'ad, ini uhibbuka fillah, saya cinta kepadamu karena Allah. Absyir tsumma absyir, dikatakan berbahagialah kemudian berbahagialah. Ya. Fa inni, karena saya sesungguhnya saya mendengar Rasulullah bersabda, nanti di hari kiamat akan disiapkan kursi-kursi di sekitar arsy, ya, arsy-nya Allah di hari kiamat. Itu wajah mereka, orang-orang yang duduk di kursi itu adalah orang-orang yang wajahnya seperti bulan purnama di malam bulan purnama, ya bulan purnama itu yang 15 itu ya, Lailatul Badar, nanti malam Bunderser, malam yang puncak dari bulan purnama. Orang-orang mengatakan heran, ya, siapa mereka itu? Disebutkan mereka adalah para waliullah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan takut, mereka akan mendapat keamanan dari Allah. Maka tanya, faqila man haula ya Rasulullah, maka mereka itu siapa ya Rasul? Orang-orang yang duduk di sebelah, di sekitar kursi, di sekitar arsy-nya Allah, yang wajahnya itu lebih terang dari sinar bulan yang sangat indah. Siapa mereka ya Rasul? Kata Rasul, humul mutahabbuna fillahi ta'ala, mereka orang yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah, bukan fima Allah, karena Allah. Karena Allah. Jadi saling mencintai karena Allah. Jadi saya misalnya mencintai seseorang karena Allah. Misalnya jenengan cinta dengan Mbah Hamid atau cinta dengan Wali Songo, kan cintanya karena Allah. Bukan cinta karena beliau masih pernah ketemu dengan jenengan atau pernah memberi sesuatu. Tidak pernah ketemu, tapi saya cinta sama Wali Songo. Nah, dari situ nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah, orang yang saling mencintai. Almar'u ma'aman ahab. Allah, orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Suami istri ya, saling cinta karena Allah ya. Suami istri juga. Bukan karena cantiknya, cantik bisa berubah. Kan cantik bisa berubah, cantik itu bisa berkurang. Cantik itu akan ada waktunya untuk berkurang. Ganteng itu juga ada waktunya. Tapi kalau cinta itu beda. Kalau cinta itu, tapi kalau cinta itu beda. Kenapa? Kalau cinta itu masih sampai tua ya cinta. Ya, dengan segala kekurangan dipahami. Apa yang menjadi kekurangannya saya pahami. Itu cinta yang sebenarnya. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya di sekitar arsy itu ada mimbar-mimbar dari cahaya. Jadi ini kan kursi dari gabungan antara besi dan busa ini, ya, yang saya duduk ini. Tapi nanti di akhirat itu ada kursi-kursi, mimbar-mimbar dari cahaya. Baju yang duduk di sana itu bajunya dari cahaya. Wajah mereka bercahaya. Dan mereka bukan anbiya, bukan nabi. Dan bukan syuhada, bukan orang yang mati syahid. Para orang-orang yang mulia itu mereka tuh heran, siapa ini? Begitu. Maka Rasulullah ditanya sama para sahabat, ini diriwayatkan Abu Hurairah, ya, sahabat Abu Hurairah. Ya Rasulullah sifhum lana, ya Rasulullah siapa itu? Wajahnya cerah, dari cahaya, terang, bercahaya. Kursi yang diduduki mimbarnya itu seperti singgasana dari cahaya. Baju mereka cahaya. Sebelum masuk surga ini, sebelum ini, kalau di surga sudah beda. Ini sebelum, karena waktu itu gelap keadaannya. Ya, mahsyar itu gelap. Mahsyar itu gelap, walaupun matahari satu jengkal. Bukan matahari satu jengkal terus berarti terang benderang, enggak. Satu jengkal tapi gelap.
Jadi tidak kelihatan orang itu. Makanya yang kelihatan itu siapa? Ya orang-orang yang istiqomah sholat, yang istiqomah wudhu, itu kan terang. Karena mata itu gelap. Ini tidak bisa dikenali kecuali kalau mereka yang ahli sholat. Lah ini ada orang-orang tampak sekali gelap, ada yang bercahaya, kan sangat tampak itu. Siapa ini? Nabi bukan, Rasul bukan, mati syahid juga enggak, matinya di atas ranjang biasa, atau pas lagi sholat atau apa, biasa. Bukan meninggal yang mati syahid, bukan, tapi mendapat kemuliaan seperti itu. Maka para sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sifhum lana, ya Rasulullah, berikan kabar kepada kami, sifatkan mereka itu bagaimana sifatnya, siapa mereka itu? Kata Rasul, humul mutahabbuna fillah, mereka orang yang saling mencintai karena Allah, wal mutajalisuna fillah, dan orang yang senantiasa saling duduk karena Allah, wal mutazawiruna fillah, dan orang yang saling ziarah, saling menziarahi karena Allah. Nah, semoga kita termasuk, Allah maja'alna minhum. Jadi kita ini insya Allah saling mencintai karena Allah. Cinta itu kan gak harus, kan cinta itu sebetulnya ya, karena mungkin sudah terlalu dalam, cinta itu harus laki-laki ke perempuan. Padahal tidak mesti begitu. Ke anak ya cinta, ke kucing ya cinta, karena ada cinta itu. Kucingnya dikeimangan, Pak. Waduh, yang dibelikan kucingnya itu makan yang kering, makan yang basah. Bapak garingan. Bapak asin. Kucingnya yang basah itu. Makanan yang mahal. Iya. Tempat buang kotorannya disiapkan. Begitu. Nek loro bingung. 2 minggu sekali dibawa ke salon untuk grooming apa grooming? Grooming. Bapak kata orang salon seumur. Itu apa namanya? Cinta itu. Itu cinta. Jadi cinta itu tidak mesti laki-laki sama-sama laki sama perempuan saja. Nah, misalnya antum itu datang ke sini, ya ini antum cinta sama saya juga cinta sama antum. Sudah, cukup lah. Kalau antum dari rumah antum jauh-jauh ke sini, itu kalau tidak karena cinta ya tidak ada. Masuk ini, ayo ngopi ayo. Oh, kopi ini oleh segini gimana? Treat habis sudah. Ya, dari Pasuruan, dari Purwosari, dari Malang, dari datang, jenengan datang itu sudah bukti begitu loh. Ya, sudah bukti. Wal mutajalisun, dan mereka yang saling duduk. Ini kan duduk ini. Kan kita enggak mencak-mencak, enggak kan duduk. Wal mutazawirun, yang saling berziarah. Ini saling ziarah. Jadi bukan antara ana sama antum saja, tapi antum juga dengan sahabat sesama ini. Sesama hadirin, jangan dengan hadirat. Sesama hadirin itu kan begitu. Iya. Jadi antum kalau salaman itu ya jangan pulang nanti salaman sama saya saja, sama-sama jamaah itu ya paling tidak ya ada yang disalamani begitu. Nah, itu kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat akan mendapatkan kemuliaan sebelum surga itu. Dan tidak mungkin kalau sudah begitu terus ke neraka, tidak mungkin. Tidak mungkin habis ditaruh tempat VIP mau masuk surga, kemana Pak? Masuk surga. Tadi saya duduk di mimbar, oh enggak, maaf, neraka ya? Oh tidak mungkin. Tidak mungkin diizinkan di sana kecuali bakal calon penghuni. Loh, lah kalau misalnya ada yang duduk itu di dunia ini saling duduk, tapi yang satu tidak sholat, tetap duduk akrab setiap hari. Itu bukan berarti villa itu. Itu bukan berarti villa itu berarti duduknya bukan karena Allah. Karena yang satu tahu, yang satunya gak sholat dibiarkan. Itu bukan berarti duduk karena Allah. Bukan lillahi ta'ala berarti. Bukan duduk karena Allah. Yang satu tidak sholat dibiarkan sama yang satunya. Itu berarti bukan karena Allah duduknya. Walaupun saling baik. Nah, yang satunya tidak sholat, Jumatan apa? Enggak, ya saya Jumatan bisa. Yang satu duduk, yang satu tidak puasa Ramadan, tidak dikasih tahu, berarti duduknya bukan karena Allah. Bukan karena Allah, tapi karena Allah. Loh, masa gak poso? Kenapa tidak puasa? Nah, itu yang karena Allah itu. Anda datang dia bingung.
Kok terus nyekel HP ya? Diintip ngeslot. Loh, antum kasih tahu, Mas jangan ngeslot. Itu aplikasi itu enggak baik itu. Itu bakal rugi sampean. Saya ada yang bakal untung. Tiba-tiba lebih pinter sing koncone. Ya, dikasih tahu, Mas, jangan itu judi. Tapi kalau tahu terus diam, berarti duduknya bukan karena Allah. Itu ceritanya. Paham ya? Walaupun duduknya 15 jam satu hari. Tidak karena Allah. Tapi kalau karena Allah, kalau dia lihat baik, dia ikut. Kalau dia lihat buruk, dia mengingatkan. Ya. Rasulullah juga bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Hakim, disebutkan bahwa tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Sama-sama duduk karena Allah. Sama-sama duduk karena Allah. Ya tidak duduk untuk maksiat, ya tidak duduk untuk riba, tidak duduk untuk ngeslot. Duduknya karena Allah, duduk. Ayo melok sama-sama pengajian ya. Berarti kan ini kan duduknya karena Allah. Ya kalau contohnya di sini diantaranya ya banyak, cuma diantaranya tuh Pak Sugeng sama Pak Hasan. Ndi wong Imam? Ndi Pak Sugeng? Oh iki Pak Hasan. Tokonya jam berapa? Jam berapa berangkat dari Pandaan? 2:30? Hah? Jam 2, Pak. Saya aja berangkat dari rumah jam 5. Pak Hasan sama Pak Sugeng ini teko wong loro, mesti jam 2:30 kadang durung asar itu mereka yang adzan. Nah, itu walaupun saya yakin jenengan tidak pernah bilang sama Mas Sugeng aku cinta sama antum karena Allah. Saya kira tidak apa-apa. Tapi saling mencintai. Nyapu dhisik. Berseni, ya. Bareng. Itu kan karena Allah. Nah, dari dua orang ini atau antum yang bareng-bareng dengan yang lain. Dari dua orang ini siapa yang paling dicintai sama Allah? Kata Rasulullah SAW, yang lebih besar cintanya ke yang lain itu yang lebih dicintai sama Allah. Jadi kalau antum ditunuti wong, satu mobil orang 8, sing nyetir ya yang punya mobil, yang beli bensin ya yang punya mobil, yang bayar tol juga yang punya mobil. Sing liyane ku guyone, ana sing turu. Kadang-kadang dalam hati itu begini, ya Allah, saya sudah nyetir tol, bensin, oli, ban rusak saya. Sing liyane yo. Lungguh guyon, mangan kok panganane jatuh, mari ini sing yang punya mobil berseni. Nanti di hari kiamat yang paling dicintai sama Allah, ya yang paling banyak pengorbanannya buat yang lain. Jadi tidak rugi, jangan yang ditunuti kok apa sih bahasa Indonesia? Nebeng. Yang dinebengi, yang ditumpang apa pakis, yang ditumpangi mobilnya. Antum bawa mobil, mau hadir kajian, antum yang nyetir, antum yang punya mobil, antum yang beli BBM-nya. Sampai antum parkir, turun langsung ditinggal aja dengan masuk gitu. Isi parkir nono, ditinggal. Tadi kini gak supir ya malian. Wes gitu melbu sesuai aplikasi ya Pak. Nah, itu yang paling dicintai sama Allah siapa? Yang paling banyak pengorbanannya buat yang lain. Begitu. Itu yang paling banyak pengorbanannya bagi yang lain. Jadi misalnya matur suwun ini. Misalnya seperti di sini. Kan ada ahlul khidmahnya. Walaupun saya tidak punya ndak terstruktur, ya wis moro-moro dilakoni dhewe saja sama poro bolo-bolo. Seperti misalnya Salamun, Pak Sutaji, Mas Kholik, Bagas, Mas Hasan, Mas Sugeng, yang di depan yang bagian Joko itu ya. Yang bagian apa? Begal sepeda kalau lewat ini. Maksudnya markirkan itu loh. Atau yang perempuan juga ada di sini yang bagikan teh, itu karena mereka yang lebih banyak bantu yang lain, maka mereka yang paling dicintai sama Allah dalam satu perkumpulan. Gitu.
Ini tadi hadisnya, riwayat riwayat Al-Hakim, dan dikatakan hadisnya sahihul isnad, sanadnya sahih, hadisnya hasan. Begitu, ya. Semakin banyak berkorban untuk yang lain, maka dalam perkumpulan dia yang paling dicintai sama Allah. Tidak ada ruginya orang yang khidmah itu. Tapi ini bukan berarti kodeng, kok akhirnya kabeh ndek ngarep, Pak. Kalau bu saya ngaji sama siapa di sini? Enggak, bukan begitu. Tapi yang khidmah itu mereka yang maksudnya dalam satu perkumpulan karena saling duduk karena Allah. Nah, mereka yang paling dicintai oleh Allah. Ya, kalau amit-amit. Nggih, ngapunten Yai. Jadi kalau ada orang yang saling kumpul karena Allah, maka siapa yang paling dicintai sama Allah? Ya yang paling besar cintanya sama yang lain. Lah besarnya cinta kan yang lain itu bagaimana volumenya? Kan enggak tahu kita. Ya lah yang paling banyak berkorban untuk temannya tadi. Begitu. Tapi ya jangan terus-terusan. Wah, mobilmu ae. Mobilku terus supaya antum dicintai sama Allah. Doyan rempel loh itu Pak ya. Doyan rempel loh itu. Wallahu a'lam bishawab.